Ada hukuman. Manajemen Persib respon sanksi Luciano Guaicochea. FIFA dan AFC hukum Tom Hai melebihi pelanggaran pemain Malaysia. Persib kantongi miliaran rupiah di ACL2 dan Adam Zibek legowo jadi pelapis Teja Paku Alam. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Sports Space. Adam Zibek legowo jadi pelapis Teja Paku Alam. Persaingan di bawah mister gawang Persib Bandung musim ini begitu ketat. Kedatangan kiper asal Wolves Adam Zibek sempat diprediksi akan menggeser Teja Paku Alam. Namun, kenyataannya Teja masih tak tergoyahkan dan Zibek justru menunjukkan mentalitas profesional yang luar biasa. Adam Zibek, kiper yang didatangkan dengan CV mentereng dari Eropa, secara terbuka mengakui keunggulan rekan setimnya Teja Paku Alam. Dalam sebuah pernyataan yang diungkap Bojan Hodak, Zibek menunjukkan sikap legowo dan profesionalisme tingkat tinggi. Ia tidak mengeluh atau membuat drama di ruang ganti meskipun minim jam terbang. Sebaliknya, ia memuji Teja sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah ia lihat dan merasa terhormati bisa berlatih bersama. Sikap Zibek ini sangat krusial bagi kesehatan tim. Ia sadar datang ke klub besar yang menuntut standar tertinggi. Alih-alih merusak harmoni, ia memilih untuk bekerja keras dalam diam, mendukung Teja, dan siap kapanpun dibutuhkan oleh pelatih Bojan Hodak. Ini adalah mentalitas seorang profesional sejati. Ia paham bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Kemenangan tim jauh lebih penting daripada ego individu. Teja Paku Alam sendiri memang tampil fenomenal musim ini. Sederet penyelamatan krusial dan clean sheet yang ia catatkan di Liga Domestik maupun Liga Champions Asia menjadi alasan kuat mengapa Bojan Hodak terus mempercayainya. Kehadiran Zibek sebagai pesaing sekaligus pendukung membuat Teja bisa tampil lebih tenang dan fokus. Ia tahu pelapisnya bukanlah rival yang menjatuhkan, melainkan rekan profesional yang siap menjaga standar tim tetap tinggi. Profesionalisme Adam Zibek adalah cerminan betapa solidnya ruang ganti Persib di bawah asuhan Bojan Hodak. Tidak ada bintang, yang ada hanya tim. Sebuah fondasi mental yang sangat kuat untuk terus bersaing di dua kompetisi berat. Manajemen Persib respon sanksi Luciano Guaicochea. Kabar mengejutkan datang dari Komisi Disiplin PSSI. Setelah mendapat kartu merah langsung di laga Super League kontra Persis Solo, gelandang Persib Bandung Luciano Guaicochea kini resmi dijatuhi hukuman tambahan. Manajemen Persib pun akhirnya buka suara, namun publik mencium adanya kejanggalan. Komdis PSSI memutuskan memberikan sanksi tambahan berupa larangan bermain atau pertandingan dan denda kepada Lucho. Menanggapi hal ini, CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyatakan bahwa klub menghormati dan menerima keputusan tersebut. Persib memilih untuk tidak mengajukan banding dan akan mematuhi sanksi yang dijatuhkan. Namun, di balik respon diplomatis manajemen, banyak bobotoh yang merasa keputusan ini sangat janggal. Jika kita menilik kembali tayangan ulang insiden di laga melawan Persis Solo, pelanggaran Lucho memang terbilang terlambat. Akan tetapi, tidak terlihat adanya intensi brutal, sikutan berbahaya, atau gerakan sengaja untuk mencederai lawan. Itu adalah sebuah perebutan bola yang wajar dalam tempo tinggi. Disinilah tanda tanya besar itu muncul. Mengapa I-League dan Komdis PSSI begitu mudahnya menjatuhkan hukuman tambahan kepada pemain Persib? Rasanya, sanksi kartu merah dan absen otomatis di laga berikutnya sudah setimpal. Pemberian sanksi tambahan ini terasa berlebihan. Sulit untuk tidak berspekulasi. Apakah ini murni penegakan disiplin atau ada agenda lain di baliknya? Kita tahu, Lucho adalah motor serangan Persib yang sedang tampil apik, baik di Liga Domestik maupun di Liga Champions Asia. Apakah ini sebuah upaya penjagalan sistematis untuk menghentikan laju kencang Maung Bandung? Manajemen Persib telah mengambil sikap resmi untuk patuh. Namun, keraguan publik sudah terlanjur mengemuka. Di saat Persib sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia, hambatan justru datang dari dalam negeri sendiri. FIFA dan AFC hukum Tom Hai melebihi pelanggaran pemain Malaysia. Standar keadilan FIFA dan AFC kembali dipertanyakan oleh publik sepak bola Indonesia. Baru-baru ini PSSI dijatuhi denda fantastis dan dua pemain pilar, Tom Hai serta Sen Patinama,
mendapat sanksi berat. Ironisnya, hukuman ini terasa jauh lebih kejam dibandingkan kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan pemain Malaysia. PSSI resmi dijatuhi denda oleh FIFA sebesar 1,2 miliar rupiah. Denda ini adalah akumulasi dari berbagai pelanggaran, termasuk insiden kartu merah dan protes keras dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Masalahnya bukan hanya denda, dua pilar utama timnas, Tom Hai dan Sen Patinama, juga dijatuhi sanksi larangan bermain. Tom Hai mendapat skorsing 2 pertandingan, sementara Patinama 1 pertandingan. Ini adalah pukulan telak bagi kekuatan skuad Garuda. Yang membuat publik dan pengamat sepak bola Indonesia geram adalah perbandingannya. Hukuman berat untuk sebuah protes emosional di lapangan ini terlihat sangat timpang jika kita bandingkan dengan kasus yang menimpa pemain Malaysia di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Saat itu, seorang pemain Malaysia terbukti secara sah melakukan pemalsuan dokumen terkait naturalisasi, sebuah kecurangan administrasi yang fatal dan mencederai asas fair play. Anehnya, hukuman yang diterima pemain Malaysia tersebut berupa denda dan skorsing ringan dianggap jauh lebih enteng oleh publik. Ini adalah standar ganda yang mencolok. FIFA seolah lebih galak menghukum pelanggaran di atas lapangan protes emosional daripada pelanggaran administrasi serius yang merusak integritas kompetisi. Keadilan kembali terasa tumpul. PSSI harus menanggung kerugian miliaran rupiah dan timnas Indonesia harus kehilangan 2 pemain kunci karena hukuman yang dirasa tidak proporsional. Sebuah preseden yang patut dipertanyakan dari badan sepak bola tertinggi dunia. Persib kantongi miliaran rupiah di LCL 2. Perjuangan heroik Persib Bandung di kancah AFC Champions League 2 musim ini tidak hanya soal gengsi, sejarah, atau menaikkan koefisien liga. Di balik setiap keringat pemain dan strategi Bojan Hodak, ada cuan miliaran rupiah yang siap mengalir ke kas klub. Partisipasi di kompetisi antar klub Asia memang menguras tenaga dan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun, AFC menyediakan hadiah uang yang sangat menggiurkan bagi para pesertanya. Lolos dari fase grup saja sudah menjanjikan bonus besar. Bahkan, setiap hasil pertandingan di fase grup memiliki nilai ekonomis. Kemenangan dramatis seperti saat melawan Selangor FC bukan hanya bernilai 3 poin krusial, tapi juga bernilai puluhan ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan ratusan juta rupiah. Jika Persib berhasil melanjutkan tren positif ini dan lolos ke babak 16 besar, bonus yang didapat akan semakin besar. Angka ini akan terus terakumulasi jika Mang Bandung mampu melaju hingga babak 8 besar, semifinal atau bahkan final. Total pendapatan yang didapatkan sejauh ini adalah 9,1 miliar rupiah. Ini adalah sumber pendapatan masif di luar sponsor dan tiket. Uang segar dari AFC ini sangat penting bagi ekosistem klub. Ini adalah bensin bagi Persib untuk terus membangun skuad yang mewah dan kompetitif. Dengan dana tersebut, Persib bisa lebih leluasa di bursa transfer, mendatangkan pemain bintang berkualitas, dan tentu saja memperbaiki infrastruktur pendukung tim. Meskipun cuan miliaran rupiah sudah di depan mata, manajemen Persib tentu tetap waspada. Perjalanan masih panjang dan tantangan semakin berat. Namun yang pasti sukses di level Asia berarti sukses pula secara finansial dan Persib kini sedang melaju kencang di jalur itu.